Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan menjelaskan mengenai materi peran algai merah pada industri kerajinan. Ada Adapun anggota dari kelompok satu sendiri yaitu Sidro Biatus NPM 2, Fitri Bardeni NPM 3, Dian Iftahana NPM 7, saya sendiri Janul Setiawan NPM 9, Dwi Kamahtris NPM 19, Kinanti Atisadu NPM 22, dan Anastasia Rosari NPM 41. Kemudian yang pertama ini ada definisi algai merah. Apa sih yang dimaksud dengan algai merah itu? Nah, algai merah adalah kelompok tanaman yang masuk ke dalam filum Rhodophyta. Sesuai dengan namanya, salah satu ciri-ciri dari alga merah adalah tubuhnya berwarna kemerahan. Kelompok tanaman dikenal oleh orang awam dengan nama rumput laut. Hal itu dikarenakan karena bentuk tubuhnya yang mirip seperti lumpur. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu jenis dan sifat alga merah dalam industri. Yang pertama yaitu sifat alga merah, di mana alga merah ini bersifat epifit dan epifilitik, yang artinya alga merah mampu hidup di kawasan hutan mangrove dengan cara menempel pada akar atau batang sebagai substrat. Kemudian alga merah atau Gelidium amasi bersifat bakteriostatik, yang di mana sifat bakteriostatik ini ditandai dengan adanya senyawa antibakteri yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri uji serta tidak mengakibatkan kematian dalam waktu 48 jam, sehingga pertumbuhan dan perkembangan bakteri bersifat tetap atau statis. Kemudian alga merah ini habitatnya di laut dan juga air tawar, yang artinya alga merah ini bersifat multiseluler. Kemudian reproduksinya secara vegetatif dan secara generatif. Reproduksi secara vegetatif dengan cara fragmentasi dan pembentukan spora, sedangkan reproduksi secara generatif dengan cara ogami. Selanjutnya alga merah bersifat autotrof karena memiliki klorofil untuk melakukan fotosintesis. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini ada jenis dari algai merah. Nah, jenis-jenis ini ditemukan pada akar pohon mangrove. Yang pertama ada Lawrencia sp, kedua ada Polysiponia sp, yang ketiga Bostrychia radicans, yang keempat ada Bostrychia tenella, yang kelima ada Bostrychia sp, keenam ada Chondria sp, ketujuh ada Caloglossa lepriuri, dan yang terakhir ada Gelidium sp. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu peran positif algai merah dalam industri, di mana yang pertama ada proses astaxanthin sebagai zat antioksidan, yang kedua protein untuk merangsang pembentukan sel, dan yang ketiga kandungan B12 sebagai anti-inflamasi. Kemudian ada peran negatif algai merah dalam bidang industri. Penyebab perubahan air laut menjadi warna merah bisa disebabkan oleh ledakan populasi algai merah. Algai ini menghasilkan pigmen merah yang bisa disebut juga dengan picoritidin. Kemudian ledakan populasi algai merah mampu memberikan dampak negatif bagi organisme pautannya dengan menghasilkan toksit atau dampak dekomposisi algai. Selain menimbulkan banyaknya toksin di perairan, ledakan alga juga dapat menyebabkan kadar oksigen terlarut di dalam air menjadi berkurang. Alga yang menyebabkan blooms beracun kebanyakan varietas mengganggang merah, maka diberi nama pasang merah untuk bloom yang mematikan.
Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai proses pembuatan kerajinan. Yang pertama, penyiapan bahan baku. Bahan baku itu dibersihkan dari kotoran dan karang yang melekat dengan menggunakan air laut. Yang kedua, ada proses ekstraksi, di mana ekstraksi rumput laut merah dilakukan dengan direbus menggunakan larutan KOH pada pH 8-9 dengan volume air perebus sebanyak 40 hingga 50 kali berat rumput laut kering. Kemudian proses yang ketiga ada filtrasi, di mana filtrasi ini dilakukan untuk memisahkan residu, di mana larutan kerajinan yang akan difiltrasi itu harus benar-benar panas. Untuk yang keempat, prosesnya adalah pemisahan kerajinan, di mana kerajinan ini dapat dipisahkan dari filtratnya dengan cara presipitasi oleh alkohol atau dengan cara pembekuan. Yang terakhir adalah pengeringan dan penempungan, di mana kerajinan basah hasil pengendapan itu dikeringkan menggunakan oven atau penjemuran. Kerajinan kering tersebut itu kemudian ditepungkan dan diayak. Proses selanjutnya, kerajinan itu dikemas dalam wadah tertutup rapat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu uraian proses dalam industri kerajinan. Untuk memproduksi kerajinan yang menjadi feed masuk berupa rumput laut merah atau alga merah. Kemudian untuk proses yang pertama yaitu proses ekstraksi. Proses ekstraksi rumput laut merah ini dilakukan dengan perebusan pada menggunakan KOH pada pH 8 sampai dengan 9 dengan volume air perebus sebanyak 40 sampai 50 kali berat rumput laut kering. Rumput laut tersebut dipanaskan pada suhu 90 sampai 95 derajat Celcius selama 3 sampai 6 jam. Penggunaan alkali ini mempunyai dua fungsi, yaitu membantu ekstraksi polisakarida menjadi lebih sempurna dan mempercepat eliminasi 6 sulfat dari unit monomer menjadi 3,6 anhidrodegalaktosa, sehingga dapat meningkatkan kekuatan gel dan reaktivitas produk terhadap protein. Nah, untuk proses yang selanjutnya ada filtrasi. Filtrasi ini dilakukan untuk memisahkan residu atau selulosa dan kotoran yang berukuran besar. Larutan kerajinan yang akan difiltrasi ini harus dalam keadaan benar-benar panas. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pembentukan gel bila filtrat dalam keadaan dingin. Untuk proses selanjutnya ada pemisahan kerajinan. Kerajinan ini dapat dipisahkan dari filtratnya dengan cara presipitasi oleh alkohol atau dengan cara pembekuan. Metode pembekuan ini memerlukan energi yang cukup banyak karena selain membutuhkan ruang pendingin atau freezer selama kurang lebih 24 jam untuk membekukan filtrat, juga membutuhkan panas untuk mencairkan bentukan es dari filtrat untuk mendapatkan kerajinan. Untuk proses selanjutnya ada pengeringan. Pengeringan ini menggunakan oven dilakukan pada suhu 60 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya ada proses penepungan. Kerajinan yang berhasil dihindarkan oleh alkohol pada proses sebelumnya, serpihan hasil pelayanan tersebut dikeringkan menggunakan oven atau penjemuran. Nah, selanjutnya kerajinan kering tersebut kemudian ditepungkan dan diayak. Selanjutnya kerajinan dikemas dalam wadah tertutup rapat. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.